Good morning, Moses. How are you today? I hope today you are very well, okay, Moses? Before we start our lesson for today, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us so we can understand our lesson for today. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Okay, Moses. Hari ini kamu bisa buka buku kamu di halaman 158 bagian C, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Ya, silahkan dibuka bukunya dulu ya, Moses. Ya, oke Moses. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur kebahasaan teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, pujian yang dibaca atau didengar. Jadi melalui pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan dapat memiliki nilai karakter kritis dan santun. Ya, paham ya, Moses, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, langsung saja ya Moses. Kita akan masuk ke struktur teks tanggapan. Nah, kamu bisa lihat di slide. Secara umum, Moses, teks tanggapan itu memiliki beberapa struktur ya. Yang pertama, ada kelebihan dan kekurangan. Jadi di dalam sebuah teks tanggapan itu pasti tercantum kelebihan dan kekurangan dari penyampaian seseorang. Oke, kemudian yang kedua itu ada penilaian secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada resume. Resume ini sama dengan intisari, kesimpulan, itu sama ya. Jadi inilah yang harus ada di dalam sebuah teks tanggapan. Strukturnya ada 3. Jadi maksudnya ini harus ada di dalam sebuah teks tanggapan. Yang pertama kelebihan dan kekurangan, kemudian ada penilaian secara keseluruhan di dalam teks tanggapannya, lalu yang terakhir ada resume. Oke, paham ya Moses untuk struktur teks tanggapannya? Oke, kita lanjut ke ciri kebahasaan teks tanggapan. Ya, untuk ciri-ciri kebahasaannya kalian bisa lihat di buku masing-masing halaman 163. Ya, kita akan masuk yang pertama kalimat kompleks. Nah, maksud kalimat kompleks di sini adalah kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba, ya. Nah, untuk contoh kalimatnya, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Teacher sengaja nggak buat di slide karena di buku kalian masing-masing itu sudah ada, ya. Nah, di sini contohnya, guru berperan sebagai mentor yang membimbing dan memberikan petunjuk kepada siswa. Nah, dari contoh kalimat itu, Moses, kita bisa melihat di dalam kalimat tersebut ada 2 struktur dan 2 verba, ya. Mana aja teacher yang struktur dan verbanya? Yang pertama, guru berperan sebagai mentor, ya. Kemudian yang kedua, mentor membimbing dan memberikan petunjuk kepada siswa. Nah, itu kan terdiri dari 2 verba atau 2 struktur ya. Jadi artinya di sana guru itu memiliki 2 peran. Yang pertama sebagai mentor, kemudian yang kedua dia mentor tetapi membimbing dan memberikan petunjuk kepada siswanya, ya. Itu kalimat kompleks ciri kebahasaan yang pertama. Kemudian yang kedua ciri kebahasaannya adalah kalimat aktif. Nah, kalimat aktif di sini artinya kalimat yang subjeknya itu aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, contohnya peserta didik melakukan kajian kemasyarakatan ke suatu daerah. Nah, di sana kamu bisa lihat bahwa subjeknya itu aktif melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, siapa subjeknya di sana? Subjeknya adalah peserta didik. Ya, perhatikan ya bukunya masing-masing Moses di halaman 163. Perhatikan contohnya masing-masing. Itu ciri kebahasan yang kedua, kalimat aktif. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, penggunaan kata tugas. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini Moses, untuk kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal ya. Jadi dia tidak memiliki makna
leksikal, tetapi memiliki arti gramatikal. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa maknanya itu bisa menjadi lebih jelas lagi jika kita hubungkan dengan kata lain. Ya, nah biasanya kata tugas ini menggunakan preposisi ya atau kata depan. Preposisi itu sama dengan kata depan atau konjungsi atau yang kita kenal dengan istilah kata penghubung. Kemudian ada kata sandang dan kata seru. Nah, apa aja teacher kata tugasnya? Kata tugasnya itu seperti kata tugas di, ke, dari, dan, atau serta, meskipun, karena. Jadi semuanya itu sudah ada di buku kalian masing-masing. Ya, kemudian yang keempat, ciri kebahasaannya adalah kalimat deskriptif. Nah, kalimat deskriptif ini biasanya digunakan untuk mengolah data menjadi sesuatu yang dapat disampaikan secara jelas ya. Jadi tujuannya juga mudah dimengerti oleh pembacanya. Jadi di sini seolah-olah pembacanya itu tidak mengalami sendiri secara langsung ya. Jadi dia tujuannya pada kalimat deskriptif ini pembaca dapat mengerti secara jelas. Oke. Kemudian yang terakhir ada penggunaan istilah. Nah, Moses, istilah merupakan kata atau gabungan kata khusus yang menjelaskan suatu konsep tertentu ya. Jadi secara umum penggunaan istilah itu harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi teacher mau kasih satu contoh, di buku kalian juga itu sudah ada, kalian bisa perhatikan masing-masing di bukunya ya. Contoh kalimatnya, kelompok mading di sekolahmu membuka pendaftaran anggota redaksi baru. Nah, perhatikan kata yang dicetak miring di sana adalah kata redaksi. Nah, kata redaksi di sana merupakan contoh dari istilah ya. Jadi istilah redaksi itu merupakan kata atau gabungan kata khusus yang menjelaskan suatu konsep tertentu ya. Jadi perhatikan di sana contoh istilahnya adalah redaksi. Oke, paham ya untuk ciri kebahasaan teks tanggapannya Moses? Iya. Nah, untuk feedback kita hari ini Moses, coba kalian buat satu contoh kalimat dengan menggunakan ciri kebahasaan penggunaan istilah. Jadi kamu hanya buat satu contoh kalimat pada teks tanggapan dengan menggunakan ciri kebahasaan istilah seperti contoh yang tadi teacher sudah sampaikan ya. Kelompok mading di sekolahmu membuka pendaftaran anggota redaksi baru. Nah, kata redaksi pada contoh kalimat itu merupakan contoh istilah. Nah, kamu hanya buat satu contoh kalimatnya saja dengan menggunakan istilah. Oke, Moses, paham ya untuk feedbacknya hari ini Moses? Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini Moses, semoga bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa. Oke, see you next time and God bless you.